Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada seseorang yang saat ini masih tetap yakin dengan kamu, dengan cinta kalian, dengan hubungan kalian. Pasti akan ada hikmahnya. Kenapa? Karena saat ini yang hanya bisa dia lakukan adalah fokus dulu dengan hidupnya sendiri, dan kamu juga dia berharap kamu fokus dulu dengan hidupmu sendiri. Jadi saat ini lagi pada fokus pada diri masing-masing ya. Nah, tapi dia tetap percaya kok suatu saat nanti pasti akan ada jalan, kan ada cerita baik di hubungan kalian. Kenapa? Karena saat ini pun dia masih memiliki ketertarikan sama kamu, dia masih punya rasa sayang sama kamu ya. Dia adalah sosok seseorang yang dulu pernah gampang banget tergoda oleh pihak lain. Bisa jadi dia pernah selingkuhin kamu, atau ya matanya suka jelalatan yang kayak gitulah ya. Nah, untuk saat ini kenapa sih dia fokusin diri sendiri? Karena memang ada keluarga di belakang dia. Bisa jadi dia memang harus membiayai keluarganya, atau fokusin keluarganya terlebih dahulu. Mungkin dia memiliki kewajiban tertentu tentang keluarganya, mungkin dia harus menjadi tulang punggung keluarga atau bagaimana. Intinya ini ada fokus dulu dia terhadap keluarganya. Memang orangnya manipulatif juga ya selama ini. Banyak hal yang dia tutup-tutupi dari kamu, banyak rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Aku lihat di sini ya. Jadi inilah karakter orangnya. Kemudian apa nih? Seven of Swords reverse. Sebenarnya aku lihat di sini sudah banyak sih ya kebohongan atau apapun yang dia sembunyikan dari kamu, tapi akhirnya ya dia menyerah juga. Akhirnya dia mengaku tentang apa yang selama ini dia lakukan, yang dia tutup-tutupi dari kamu. Kebohongan-kebohongan apapun itu dia sembunyikan dari kamu, dan itu sudah dia ungkapkan, atau mungkin bahkan sudah kamu tahu ya, sudah kamu ketahui ya tentang apa yang dia sembunyikan selama ini. Ya kalau aku lihat kamu sudah memaafkannya, tapi kalau untuk kembali lagi bersama dia masih kamu pikir-pikir ya, masih belum ada niatan untuk memberikan dia kesempatan kembali untuk bersama kamu. Jadi saat ini aku lihat kamu tuh kayak apa ya, lebih memilih untuk menjalani hidupmu sendiri gitu ya. Kamu lebih memilih untuk tetap menjalankan hidupmu, tidak mau lagi pusing dengan dia, tidak mau lagi berurusan dengan dia. Aku lihat dia ini sempat ya mengisolasi diri dari kamu, dari orang-orang sekitar ya. Dia tidak mau berbaur gitu ya. Dia intinya menyembunyikan diri dia dalam kesendirian. Tapi itu dalam bentuk ini ya, kayak mengevaluasi diri gitu ya. Dia ini apa ya, merasa stres, merasa putus asa ya dengan apa berakhirnya hubungan kamu dengan dia, kemudian sikap kamu yang sudah berubah, tidak mau lagi dengan dia, sudah cuek sama dia, sudah tidak peduli dengan dia. Itu di masa-masa itulah dimana dia menarik diri, kemudian mengevaluasi diri. Apa sih sebenarnya yang salah dari dia? Apa tindakan yang pernah dia lakukan sama kamu sehingga kamu bertingkah atau berperilaku seperti ini, sifatmu berubah, tingkah lakumu berubah. Jadi saat ini dia, aku lihat, mengevaluasi diri. Dan setelah dia mendapatkan kesadaran dan sudah mulai refleksi diri, akhirnya di sini dia mulai tahu ya. Dia sudah sadar, sudah refleksi diri, dan dia sini mulai tahu tentang apa yang selama ini terjadi dan siapa yang salah. Akhirnya di sini dia akan memulai awalan baru kembali. Dia akan apa ya, mendatangi kamu lagi. Dia akan apa ya, membuat hubungan ini berhasil kembali. Dia akan, intinya di sini dia ingin memperbaiki lagi hubungan dia dengan kamu. Dia ingin membuat hubungan ini penuh dengan kegembiraan lagi, termotivasi lagi untuk saling mempertahankan, untuk saling bersama seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada di Empress, berarti dia memandang kamu itu sosok yang sangat luar biasa ya. Kamu bukan orang yang bergantung pada orang lain, sehingga mau dia
meninggalkanmu ataupun dia bersamamu, kamu sosok yang mandiri, kamu sosok yang tahu gitu ya, mana yang terbaik untukmu dan mana yang tidak terbaik untukmu gitu. Jadi kamu tidak bergantung dengan segala sesuatunya gitu. Jadi kalau mau bahagia ya kamu bisa membentuk kebahagiaanmu sendiri, sehingga itulah yang membuat dia merasa kamu itu kayak wow, keren, sempurna gitu ya. Dan aku lihat di sini juga kamu itu tuh Mbak Ratu yang tahu gitu ya tentang apa keinginan kamu, apa yang hatimu inginkan, apa yang jiwamu mau gitu ya. Dan ya kamu akan memperjuangkan itu ya, kamu akan melakukan apa yang memang kata hatimu inginkan gitu ya. Maka kamu akan lakukan itu gitu. Kamu enggak, bahkan gini, kamu orang yang tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang yang memang kamu cintai. Kamu bukan orang yang jaim-jaim seperti dia. Kalau dia kan orangnya manipulatif, orangnya deception ya. Dia banyak naifnya, banyak egoisnya, tidak mau terlihat bucin padahal sebenarnya cinta. Kalau kamu enggak, kalau memang hatimu mengatakan kamu cinta, maka kamu akan tunjukkan dan kamu akan ya tunjukkan ke orang itu apakah dia juga mencintaiku. Kalau misalkan sama-sama cinta, ya tolong berikan dukungan dan support gitu ya. Dan tunjukkan effort gitu ya. Kalau misalkan kamu juga cinta sama aku, jadi kamu tidak jaim-jaiman gitu. Kalau kamu cinta, ya maka aku akan berikan cintaku kepada kamu, kayak gitu loh. Ya, sedangkan dia ini kebalikannya kamu, dia ini orangnya jaim, egois, kayak gitu ya. Intinya kamu tidak takut menunjukkan emosinya kamu, karena kamu memiliki kepribadian yang memang pengasuh gitu, sayang gitu. Pengasuh tuh kayak melindungi, mengayomi, menyayangi, seperti itu. Jadi kamu gak takut untuk menunjukkan emosinya kamu tentang perasaanmu atau cintamu ke seseorang, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan memang udah cinta, ya udah tinggal bilang cinta, tinggal effort melakukan melakukan tindakan yang memang sepantasnya orang saling mencinta itu gimana, kayak gitu ya. Bahkan di sini aku lihat kamu selalu siap memberikan cinta dan dukungan pada pasangan atau pada seseorang yang memang kamu cintai. Kamu selalu mendukung dia untuk bisa membantu untuk tetap tumbuh ya, untuk sukses, tetap semangat dalam bekerja, dalam berkarir ya. Jangan males-malesan seperti itu. Kalau misalkan dia kesulitan, ya kamu bantu apa kayak gitu. Jadi sosok kamu itu berbanding terbalik dengan dia, sehingga itulah yang membuat dia kayak tersadarkan, oh ternyata begitu ya, kamu itu ternyata beda gitu loh seleranya dengan dia. Kalau dia kan orangnya jaim-jaiman, pengennya dikejar-kejar, pengennya dipuja-puja lah. Kalau kamu enggak, ya kalau kamu cinta ya tunjukin kalau cinta gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini memang saat ini hubungan kamu dengan dia itu dipengaruhi oleh kejelasan dan kebingungan ya, tentang kejelasan. Jadi selama ini karena dia orangnya egois, jaim, terus juga mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan, terus itu juga dia masih gampang tergoda dengan pihak lain, sehingga dia masih belum memberikan kejelasan tentang hubungan kamu dengan dia itu sebenarnya bentukannya apa, pacar kah, selingkuhan kah, atau ini hanya teman tapi mesra, atau hanya sebagai hiburan atau apa ya. Itu aku lihat belum ada kejelasan dari dia. Kenapa? Karena di sini dia bingung, kamu itu pantasnya disebut apa ya gitu. Dibilang cinta, aku cinta sama kamu, sayang sama kamu, tapi aku masih suka juga untuk tebar pesona di luar sana, dan aku juga masih suka tergoda dengan pihak luar sana gitu, cewek apa cowok di luar sana gitu loh ya. Sehingga masih bingung dia untuk menetapkan hubungan kita ini sebenarnya apa gitu. Dan aku lihat juga ada sudut pandang atau pola pikir itu yang berbeda di antara kalian. Tujuan, cita-cita itu juga masih beda gitu. Kamu pengennya ada komitmen, tapi dia pengennya masih tetap mau tebar pesona, masih ingin menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, kayak gitu ya. Jadi dari sudut pandang aja kita masih beda kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini dia menyadari tentang komentar kamu atau emosinya kamu ya. Kalau misalkan kamu tahu bahwa dia
memperlakukan kamu tidak baik ya, atau dia tidak bisa memberikan kepastian atau komitmen dengan kamu. Nah, komentar kamu itu cukup pedas sama dia, sehingga kadang-kadang dia ini suka sakit hati sama kamu ya. Ya kan kamu pengennya komitmen, tapi sedangkan dia itu orang yang belum siap untuk berkomitmen kayak gitu loh. Jadi ketika dia sama yang lain, kamu ngerasa cemburu, kamu ngerasa sakit hati sama dia. Akhirnya mungkin kamu melontarkan kata-kata atau kalimat yang cukup pedas, cukup menyakitkan. Nah, itu dia ngerasa masih bingung. Apakah memang dia bisa menerima sikap kamu yang seperti itu gitu. Ya walaupun itu wajar ya, karena kamu kan merasa kayak terhianati gitu. Intinya gini, kamu belum mampu untuk mengontrol ucapan dan emosi kamu gitu, sehingga saat ini dia masih bingung ya, masih bingung untuk memberikan kejelasan ke kamu. Dan aku lihat juga di sini ada dari si dia ini temperamennya juga nggak stabil sih sebenarnya ya, yaitu tadi suka suka tersinggungan, suka nggak jelas lah ya, mau sama kamu tapi mau sama yang lain, temperamennya juga kadang naik turun ya. Nah, terus itu dia ini sebenarnya gini, kalau udah King of Wands, dia itu pengen dalam hubungan itu yang have fun aja gitu loh ya, nggak usah dibuat ribet ya. Dia juga maunya have fun, dia nggak suka hubungan yang flat, nggak suka hubungan yang monoton basi gitu, nggak suka. Dia pengennya kita itu ya have fun, penuh dengan canda tawa ya, saling menikmati, saling menunjukkan keinginan ya. Ya intinya dia pengennya hubungan itu yang have fun aja gitu loh. Karena kalau misalkan dia terikat oleh satu hubungan, berarti kan dia harus fokus dengan hubungan, berarti dia harus bertanggung jawab dengan hubungan itu, berarti hubungan itu harus diseriusin. Nah itu dia belum bisa gitu, dia masih suka have fun loh, hubungan yang have fun, yang membahagiakan aja kayak gitu. Sedangkan kamu di sini kan pengennya kamu itu setara dengan pekerjaan yang dia miliki sekarang. Karena kalau aku lihat dia ini orang yang sangat lebih memperdulikan atau lebih fokus pada karir, pada pekerjaan, sehingga mungkin kamu selama ini sering diabaikan oleh dia. Nah ini juga yang membuat hubungan kalian itu gampang goyah karena karena yaitu dia tidak bisa membagi waktu dengan adil antara kamu dengan pekerjaan. Sebenarnya kamu pengennya kita 50-50 dong gitu, kamu kasih waktu di pagi hari sampai sore hari dengan pekerjaan ya, setelah kamu pulang, setelah kamu sudah bisa leye gitu ya, kasih waktu untuk aku. Nah kalau kamu kerja dari Senin sampai Jumat, nah Sabtu Minggu sama aku dong. Nah kamu harapkan kayak gitu, jadi 50-50 dengan pekerjaan, dengan kamu juga. Tapi selama ini enggak, Senin sampai di Minggu ya dia kerja terus gitu ya. Atau mungkin kalaupun dia istirahat, ya istirahat total, nggak ada komunikasi dengan kamu, nggak perhatiin kamu, nggak tanya kabar kamu atau bagaimana gitu. Intinya kamu sering dicuekin, sehingga ini juga yang membuat kamu merasa kesel sama dia ya. Jadi aku lihat memang orang yang gimana ya aku bilangnya, suka-suka hati dia gitu ya. King of Cups punya jiwa kebapaan ya kalau aku lihat di sini, atau mungkin dia sudah bapak-bapak. Mungkin kamu berdealing dengan mantan suamimu, atau ini pasanganmu ya, atau atau kamu berdealing dengan seseorang yang statusnya sudah duda ya, atau mungkin janda, atau mungkin kamu di sini. Intinya di sini dia punya jiwa kebapaan ya, bisa jadi dia ini memang sudah bapak-bapak, atau mungkin ya memang sifat gitu ya, sifatnya seperti seorang bapak, karena memang dia harus menggantikan sosok seorang ayah gitu kan. Di sini dia harus fokus dengan keluarganya, sehingga dia harus bertransformasi seperti sosok seorang ayah gitu ya. Aku lihat di sini orang yang sangat sayang sama kamu, sayang banget sama kamu ya. Cuman gini, orang ini atau dia ini tuh nggak suka adanya pertengkaran ya dengan pasangan. Dia tuh paling nggak suka. Jadi kalau misalkan kamu udah ngajak ribut ya, dia fokus sama kerjaan, terus kamu juga minta perhatian, merengek atau marah sama dia karena kamu nggak pernah dikasih perhatian, dia akan pergi, karena dia sangat-sangat akan menghindari pertengkaran dengan pasangan. Paling nggak suka dia ada pertengkaran dengan pasangan, walaupun itu cuma masalah hal-hal sepele aja. So kalau memang kamu masih mau sama dia, ya itu
harus bisa menghindari pertengkaran di antara kalian berdua. Terus juga kalau aku lihat di sini dia orang yang sangat bersemangat ya, orang sangat berdedikasi sekali dengan sesuatu, dengan keluarga, dengan pekerjaan gitu ya. Bahkan aku lihat orang yang menarik di sini ya. Terus itu juga apalagi ya? Secara emosional juga stabil sih sebenarnya dia ini ya. Secara emosional juga stabil. Jadi sebenarnya dia ini sosok ya, inilah kayak sosok seorang ayah ya. Penuh dengan kasih sayang sama kamu tuh. Terus itu ya sayang, cinta gitu. Cuman apa ya, nggak bisa 100% ngefokusin kamu ya, sama kayak ayah ya. Fokus dia apa sih? Fokus seorang ayah ya pasti kerja dan keluarga kayak gitu kan. Nah kalau misalkan kamu memang bukan keluarganya, belum menjadi keluarganya, ya kamu sisa waktunya dia yang akan dia berikan gitu loh ya. Kayak kita lihat aja lah sosok ayah kita seperti apa. Nah seperti itulah dia gitu, mirip ya, ya seperti ayah pada umumnya lah ya. Oke, kita lihat ciri-ciri lainnya ya, seperti apa dia ini. Oke, saat ini dia sedang mengalami fase transformasi dalam hidup. Saat ini dia sedang benar-benar merombak hidup dia, merombak keadaan apapun yang ada di hidup dia. Saat ini dia sedang mencoba untuk bertumbuh dan merubah pola pikir ya, change mind ya, merubah pola pikir dia. Terus itu pokoknya pengen renew dalam segala hal. Ya, yang tadinya dia anaknya badung, nakal, nah sekarang lebih fokus pada keluarga, bertanggung jawab, seperti itu. Gini, dia ini sebenarnya orang yang takut akan suatu hubungan ya. Bisa jadi mungkin karena dia ini anak dari broken home, atau mungkin dia pernah gagal dalam suatu hubungan, sehingga dia ini tuh kalau hubungan sudah mulai intens, sudah mulai saling ketergantungan, dia akan lari gitu loh ya. Jadi sebenarnya dia ini belum siap untuk berkomitmen karena masih ada rasa traumatik untuk intens dalam suatu relationship gitu, atau misalkan bertanggung jawab atas sebuah relationship gitu. Makanya hubungannya itu sering on off sama kamu, terus itu masih sering gonta-ganti pasangan, tapi ya nggak sampai ke pernikahan gitu ya. Karena itu dia masih takut untuk bertanggung jawab dalam suatu relationship, dalam suatu hubungan. Kalau misalkan hubungan yang dia jalan itu sudah mulai intens, sudah mulai merasa harus bertanggung jawab atau fokus atau memberikan perhatian banget ke hubungan itu, ya dia nggak berani gitu loh ya. Dia akan lari, dia masih punya isu tentang ketakutan dalam relationship seperti itu. Kemudian ada obsesi di sini ya, sebenarnya dia obsesi banget sama kamu. Cuman dia tahu semakin dia obsesi ya, semakin hubungan ini akan semakin menyakiti gitu loh ya, semakin akan saling tersakiti, sehingga mau nggak mau dia kayak memblok atau membatasi untuk bisa terlihat obsesi banget atau mengekang gitu ya. Karena toh di sini juga dia itu orang yang masih takut akan relationship, intensnya dalam sebuah relationship. Makanya situasi sekarang itu kayak perasaan ada memiliki tapi tidak berani untuk menggapai gitu ya, tidak berani untuk mengikat gitu ya. Karena ini ya, dia masih ada rasa ketakutan dalam berkomitmen seperti itu. Jadi makanya dia membatasi kamu. Oke, ternyata hubungan kamu dengan dia saat ini sudah menjadi mantan, atau ya ini orang masa lalumu ya. Makanya di sini hubungannya kayak nggak jelas. Hubungannya sebenarnya kamu itu dengan dia siapa? Karena ternyata sudah ada perpisahan ya, sudah kamu mungkin sudah menarik diri, dia pun sudah menarik diri. Ya, kalau misalkan kalian kemarin adalah pasangan, berarti saat ini sudah
nggak tahu hubungannya apakah kita masih pasangan, atau bisa jadi saling menarik diri ini pun nggak ada kejelasannya, apakah kita jeda atau kita berakhir, benar-benar total berakhir atau gimana. Intinya hubungan itu udah nggak ada kejelasan, kita ini sebenarnya apa gitu ya. Tapi dari perpisahan ini ya udah nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, nggak ada saling perhatian kayak gitu. Dan aku lihat di sini juga dia sedang mencoba untuk kayak have fun dengan diri sendiri. Kamu pun begitu. Kamu saat ini kayak happy single aja, have fun dengan diri sendiri, mencoba move on, meluangkan waktu dengan teman-teman, ya. Ya, jadi have fun aja dengan diri sendiri. Nah, setelah dia melihat kok kamu lebih bahagia dengan dirimu sendiri, dia melihat bahwa ternyata memang hubungan kita ini banyak sekali halangan rintangannya ya, sehingga aku lihat saat ini dia sedang prepare, sedang mempersiapkan untuk kembali lagi dengan kamu. Cuman untuk kembali dengan kamu berarti dia harus menghadapi rintangan-rintangan yang ada di hubungan ini kan. Maka dari itu saat ini dia sedang mencoba untuk cari cara gimana untuk menghadapi halangan rintangan di hubungan kalian. Seperti itu ya. Jadi dia adalah masa lalumu, bisa jadi mantan, atau yang saat ini tuh memang lagi berjarak dengan kamu, cuman masih ada rasa keterikatan, tapi tidak diikat gitu loh. Maksudnya tidak diikat kayak pertunangan atau ya gimana ya, pernikahan gitu, enggak ya. Kita saling merasakan ada hadirnya satu sama lain, tapi tidak secara fisik berdekatan, tidak gitu ya, justru malah saling menarik diri. Paham nggak ya? Jadi secara batin mungkin saling merasakan adanya hadir dia dan hadirmu, tapi secara fisik itu saling menarik diri. Jadi cuman sekadar batin ya yang saling mengikat gitu, saling keterikatan, saling terpaut gitu. Oke, jadi saat ini keadaannya seperti itu. Dia sedang mencoba untuk prepare gimana caranya agar bisa bersatu kembali dengan kamu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Dan ini alfabetnya. Kalau huruf-huruf ini ada di nama kamu, nama dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.